Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. NIM saya 2307 11 15 36. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat lingkaran menggunakan algoritma Bressenham. Jadi lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Jadi jarak antara titik pusat ke garis lingkarannya itu sama ya. Jaraknya itu bisa kita sebut dengan R atau jari-jari ataupun radius. Nah, lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Nah, jadi kita bisa menggambar lingkaran utuh hanya dengan menggambar seperempat dari lingkarannya. Karena sisa bagian lingkaran itu memiliki besaran yang sama, sehingga bisa kita gunakan titik-titik yang sudah kita dapatkan di seperempat lingkaran pertama. Jadi tinggal kita cerminkan saja. Yang membedakannya itu hanyalah negatif dan positifnya nanti. Oke, lanjut. Nah, di sini ada koordinat kartesius. Dan ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran pertama itu ada sepasang titik yaitu x, y, dan y, x. Nah, titik ini itu disebut dengan titik simetris. Jadi semua titik-titik ini itu sama ya, nilainya itu sama, titik koordinatnya itu sama. Ya, paling yang membedakan itu ya hanya di bagian kuadrannya, yaitu ada yang negatif, terus ada yang positif ya, begitu saja. Oke, lanjut lagi ke bagian langkah-langkah pembentukan lingkaran. Nah, langkah pertama itu tentukan radius R dengan titik pusat lingkaran xc, yc, kemudian diperoleh xc, yc sama dengan 0, R. Jadi x sama dengan 0, terus y-nya itu sama dengan R. Lalu hitung nilai dari parameter P0 sama dengan 1 dikurangi R. Jadi ini tuh merupakan parameter yang menentukan titik selanjutnya itu akan berada di posisi tetap ataupun naik ataupun turun, karena nantinya itu akan terdapat dua kondisi ya. Kondisinya itu ada di langkah ketiga. Langsung aja kita ke langkah ketiganya, tentukan nilai awal K sama dengan 0. Untuk setiap posisi X berlaku sebagai berikut. Nah, bila P kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah X plus 1 dikurang YK atau dikurang X plus 1, Y. Nah, jadi ini tadi ya, menentukan apakah Y-nya itu akan tetap ataupun dikurangi 1. Nah, jika P-nya itu kurang dari 0, Y-nya itu tetap, dan X-nya itu ditambah 1. Nah, untuk rumus parameternya itu menjadi P ditambah 2X ditambah 1. Lalu untuk kondisi yang kedua, bila P-nya itu lebih besar dari 0, maka titik selanjutnya adalah X ditambah 1, Y dikurangi 1. Dan untuk parameternya, itu P ditambah 2X ditambah 1, dikurang 2Y ditambah 1. Jadi, apapun kondisi yang akan didapatkan dari nilai P, nilai titik X itu akan tetap bertambah 1. Baik itu masuk ke yang kondisi A ataupun kondisi B, sedangkan nilai titik Y akan dikurangi 1 apabila nilai P atau nilai parameternya itu lebih dari 0. Nah, lalu itu akan dilakukan terus sampai nilai X-nya lebih dari sama dengan Y. Baik, lanjut kita masuk ke VS Code. Kita akan membuat programnya menggunakan library OpenGL. Jadi kita include-kan dulu sini library-nya. Kita masukkan include gl glut.h. Lalu selanjutnya kita bikin variabel xc sebagai x center. Kita langsung isi value-nya dengan 250. Sebenarnya bisa bebas ya, cuman ini saya bikin 250 aja agar nanti gambarnya ada di tengah-tengah. Terus YC sama dengan 250 dan R jari-jarinya sama dengan 100.
Nah, lalu kita bikin fungsi untuk titik-titik kuadran-kuadran yang tadi ya, yang ada 8 titik tadi, 8 titik simetrisnya. Void float pixel integer x, integer y. Nah, kita bikin dulu di sini gl begin, terus gl underscore point. Nah, langsung kita bikin saja untuk di kuadran pertamanya tadi, yaitu gl vertex 2i xc ditambah x, lalu yc ditambah y. Yang kita bikin lagi untuk titik simetris keduanya, tambah y, dan ini ditambah x. Ini titik ketiganya menjadi dikurang x ditambah y. Ini dikurang y ditambah x. Lalu titik kelimanya, kedua x y nya itu akan bernilai negatif ya, negatif y. Ini juga negatif y, negatif x. Xc kurang x ya. Terus gl vertex 2i xc ditambah x, lalu yc dikurang y. Selanjutnya gl vertex 2i xc ditambah y, yc dikurang x, lalu gln. Oke dah. Selanjutnya kita akan bikin fungsi yang isinya itu menentukan apakah titik selanjutnya itu y-nya akan dikurangi 1 atau tidak ya, pada langkah-langkah tadi. Kita bikin saja di sini namanya void Bresenham circle, circle teacher. Enggak ada ya. Oke, lanjut kita bikin variabel x sama dengan 0, terus integer y sama dengan r, terus integer p sama dengan 1 dikurangi r. Nah, lanjut kita masuk ke while nya, ulangannya. Jadi dia akan terus melakukan rumus yang tadi itu, yang ada dua kondisi tadi, selama nilai x nya kurang dari y. Jadi dia akan berhenti apabila x sudah lebih dari sama dengan y, sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Nah, jadi di dalam while ini akan kita isikan dua buah kondisi ya, kondisi tadi ya, kondisi A dan kondisi B, di mana kedua kondisinya itu akan membuat si x nya itu tetap bertambah 1 apapun kondisinya. Jadi kita bikin x plus plus sebelum masuk kondisinya, lalu kita bikin if jika p nya kurang dari 0, maka p sama dengan p ditambah 2 dikali x ditambah 1. Nah, lanjut kondisi kedua. Di kondisi kedua x nya akan ditambah 1, yaitu sudah di sini, lalu y nya dikurangi 1, jadi y min min. Nah, kita masuk ke parameternya, p ditambah 2 dikali x dikurang 2
dikali Y ditambah 1. Kenapa ini ya? Oke, udah. Jadi kita bikin lagi di sini plot pixelnya yang tadi. Jadi kita bikin titik-titik 8 simetris titiknya, titik 8 simetris 8 titiknya. Ini X, Y. Lalu di sini GL flash agar memastikan semua baris kode itu telah tereksekusi ya. Nah, lanjut lagi kita akan membuat fungsi yang sebagai tampilannya, fungsi di tampilannya void display kita bikin. Void display. Lalu kita ketik GL clear. GL clear ini tuh untuk membersihkan buffer sebelumnya. Jadi dibersihkan buffernya. Buffer. Lalu kita masukkan juga fungsi BSM kita yang tadi dalam void display, lalu GL flash. Selanjutnya kita buat fungsi void init, yang dimana di fungsi ini itu terdapat GL clear color. Ini tuh nanti akan menjadi warna background objeknya ketika ditampilkan. Jadi dia tuh pakai ini RGB, red, green, blue, serta alpha. Alpha itu transparansi. Jadi kita bikin jadi warna hitam aja backgroundnya. Kita isi nilainya dengan 0 semua untuk RGB. Kita bikin 0 aja. Ini untuk alpanya kita bikin 1,0. Oke, selanjutnya ada GL color 3F. Nah, ini tuh untuk mengatur warna dari objek yang akan kita tampilkan. Kita bikin jadi warna putih. Kita isi nilai RGB-nya dengan 1. 1,0. Selanjutnya ada GL matrix mode, GL projection, lalu ada GL ortho 2 dimensi 2D. Ortho 2 dimensi. Jadi dia tuh akan menggunakan tampilan 2 dimensi menggunakan koordinat x, y, yang titik uniknya itu dari 0 hingga 500 untuk titik x dan 0 hingga 500 untuk titik y. Nah, selanjutnya kita bikin lagi mainnya, bikin main. Oke, GLoad init untuk menginisialisasi OpenGL-nya. Lanjut ke GLoad init display mode. Tidak ada spasi. Kita pakai GLoad single. Ini untuk single buffering. Lalu GLoad RGB agar dia itu menggunakan red, green, blue ya. Nah, itu ya. Kenapa
gimana. Oke, selanjutnya kita akan bikin jilid init window size. Ini untuk mengatur ukuran dari jendela yang akan menampilkan objek yang kita gambarkan nanti. Kita bikin aja besarnya 500,500 yang artinya 500 kali 500 pixel. Lalu ada jilid init window position. Ini posisi di mana jendela yang akan tampil itu di mana pada layar kita. Bikin aja di sini 200,200. Lalu selanjutnya kita akan membuat nama pada jendelanya tadi dengan jilid create window. Ini dari sini circle Bresenham circle. Oke. Selanjutnya kita masukkan fungsi init yang sudah kita bikin tadi, lalu jilid display font. Jadi untuk displaynya kita gunakan display yang udah kita bikin tadi. Jadi fungsi display yang udah kita bikin tadi yang akan kita gunakan. Kita ketik di sini. Lalu ada jilid main loop agar nanti jendela yang menampilkan objek akan terus muncul sampai kita close jendelanya. Journal. Kenapa? Oke. Nah, itu ya. Sekarang ini programnya udah jadi, kita coba run dulu. Nah, ini dia tampilan lingkaran yang kita bikin menggunakan algoritma Bresenham tadi. Jadi sudah muncul di sini. Nah, ini hilang ya. Nah, jadi begitu saja penjelasan saya tentang membuat lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.